Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anakku semuanya sehat ya. Nah, meskipun kita masih pembelajaran jarak jauh, tetap semangat. Ibu ucapkan selamat kepada kalian karena kalian sudah memasuki semester kedua di kelas 12. Oleh karena itu, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena semester ini sangat menentukan langkah kalian untuk bisa lulus dari Aliyah. Pada bab ini, kalian akan diajak oleh Ibu untuk mengevaluasi potensi ancaman terhadap negara terkait kemajuan IPTEK dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada akhirnya nanti kalian harus bisa menunjukkan partisipasi kalian bagaimana cara mengatasi berbagai macam ancaman yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana mengidentifikasi pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada abad ke-21, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan. Pada abad ini juga ditemukan beberapa alat-alat yang menunjang perkembangan ilmu pengetahuan seperti televisi, komputer, laptop, handphone, dan berbagai macam lainnya. Nah, selain itu, perkembangan teknologi transportasi semakin menunjukkan bahwa dunia itu tanpa batas. Nah, alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut, pesawat terbang, ya, atau pesawat udara itu seakan-akan membuat jarak antara daerah, bahkan antar negara sekalipun itu semakin pendek atau semakin dekat dengan bisa ditempuh hanya dengan hitungan beberapa jam. Nah, di sini menunjukkan bahwa kemajuan IPTEK sedang dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Nah, kemajuan IPTEK tentu memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Sekarang kita akan bahas tentang bagaimana pengaruh positif kemajuan IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam berbagai aspek Polexas Budhankam, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah aspek politik. Nah, kemajuan IPTEK berhasil menanamkan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, demokratisasi, berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktek KKN, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Nah, dengan adanya pemerintahan yang demokratis, itu sangat dimungkinkan akan meningkatkan partisipasi politik rakyat. Dalam apa? Dalam penentuan kebijakan publik dalam pemerintahan. Nah, pengaruh positif dalam aspek politik berpengaruh juga pada perwujudan supremasi hukum atau penegakan hukum. Adanya juga jaminan hak asasi manusia yang di negara Indonesia itu tercantum dalam konstitusi kita, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28A sampai pasal 28J. Bahkan ada di dalam Undang-Undang tentang hak asasi manusia. Yang kedua adalah kita akan bahas tentang aspek positif dari ekonomi. Yang pertama adalah makin meningkatnya investasi asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi produk-produk di dalam negeri. Yang ketiga, meningkatnya kesempatan kerja dan akan meningkatkan pula devisa negara. Yang keempat adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat. Karena apa? Karena perekonomian tambah pesat. Yang kelima adalah menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Nah,
Yang pengaruh positif yang ketiga adalah dalam bidang sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi ini ditandai dengan munculnya internet dan semakin canggihnya alat-alat komunikasi yang secara langsung itu akan mempermudah untuk kita memperoleh informasi dari berbagai belahan dunia. Nah, dengan adanya informasi, kita bisa mencontoh atau belajar dari tata nilai sosial budaya negara lain, misalnya seperti cara hidup, pola berpikir, ya, dalam berbagai ilmu dan teknologi dari bangsa lain. Misalnya bagaimana kita itu bisa mencontoh etos kerja, tentang semangat kerja dan disiplin. Yang keempat adalah pengaruh positif dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Di sini adalah yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, yaitu penegakan hukum. Demokratisasi juga itu berpengaruh, ya. Yang kedua adalah menguatnya regulasi atau pengaturan yang dimiliki dalam pembuatan undang-undang, sehingga undang-undang itu lebih menitikberatkan kepada kepentingan rakyat. Yang ketiga adalah makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sehingga apa? Sehingga penegakan hukum itu dia bisa lebih bekerja secara transparan dan bertanggung jawab. Yang keempat adalah menguatnya supremasi hukum atau supremasi sipil juga. Nah, selain mempunyai pengaruh positif, kemajuan iptek juga melahirkan pengaruh yang negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Di antaranya kita akan bahas dulu dari aspek politik. Kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain, misalnya ideologi liberalisme maupun ideologi komunisme. Nah, terus juga di sini nilai-nilai keterbukaan, kebebasan, demokratisasi itu tidak menutup kemungkinan disalahartikan oleh sebagian masyarakat. Nah, akibatnya di sini akan terganggu stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka itu tidak terbuka atau tidak transparan. Gerakan-gerakan radikalisme atau terorisme, ya. Nah, para pelaku gerakan-gerakan ini dia itu sangat terampil dalam memanfaatkan teknologi. Sayangnya, keterampilan ini disalahgunakan. Bahkan ini akan mengganggu keamanan dan stabilitas negara yang ini akan menjadi ancaman bagi negara kita. Yang kedua adalah aspek negatif dari ekonomi. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Karena seiring dengan adanya perdagangan yang bebas. Nah, di sini kalau adanya perdagangan bebas, maka di sini tidak adanya batas-batas negara. Yang kedua adalah mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama barang-barang yang tradisional, karena produk dalam negeri bersaing dengan produk dari luar negeri. Nah, cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modal di Indonesia. Karena itu, maka akan timbullah kesenjangan sosial sebagai akibat persaingan bebas. Ya, maka akan terjadilah monopoli pasar, di mana barang siapa yang bisa menguasai pasar, karena dia mempunyai modal yang besar. Nah, di sini juga pengaruh negatifnya adalah bahwa pemerintah itu hanya sebagai regulator dalam pengaturan ekonomi, ya. Nah, di sini
karena mekanisme pasar itu ditentukan oleh pasar. Itu negatifnya. Nah, sekarang dalam sektor-sektor ekonomi rakyat juga akan tambah berkurang ya, semakin berkurang. Aspek yang ketiga adalah aspek negatif dari sosial dan budaya. Nah, di sini yang negatifnya yang pertama adalah munculnya gaya konsumtif. Jadi, lebih senang mengkonsumsi produk luar negeri. Sehingga muncullah sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi itu dianggap sebagai nilai hidup yang tertinggi. Ya, misalnya seperti pergaulan bebas, foya-foya, ya, itu. Terus bergaya kemewah-mewahan. Yang ketiga adalah negatif dari sosial budaya, adanya sikap individualisme. Jadi lebih mementingkan diri sendiri, ya, tidak mementingkan kepentingan masyarakat. Yang keempat adalah kesenjangan sosial semakin tajam antara si kaya dengan si miskin. Selanjutnya adalah munculnya westernisasi, yaitu gaya hidup kebarat-baratan. Misalnya ya, anak-anak lebih senang gayanya itu gaya ala-ala Korea ya. Jadi senang lagu-lagu Korea, terus bajunya juga ala-ala Korea ya. Nah, itu adalah disebut dengan westernisasi. Yang keenam adalah berorientasi kepada budaya barat ya. Tadi yang Ibu katakan tadi. Yang keenam adalah memudarnya semangat gotong royong dan solidaritas. Selanjutnya adalah makin lunturnya nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai keagamaan juga ya, itu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang keempat kita akan bahas tentang dampak negatif dari aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama adalah menimbulkannya tindakan-tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional ya. Terus mengganggu ketahanan nasional juga, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua adalah peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, bahkan kedaulatan negara semakin berkurang. Demikianlah penjelasan dari Ibu tentang dampak positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga kalian memahaminya ya. Salam sehat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.